bareng Kak Ulfa. Seperti biasa kita akan belajar tentang fisika di channel ini. Nah, baiklah, untuk melanjutkan materi-materi sebelumnya, kali ini kita akan masuk ke bagian benda. Benda yang netral akan mempunyai muatan listrik jika dilakukan beberapa hal. Nah, pada umumnya benda itu adalah benda yang bermuatan netral. Artinya tidak memiliki muatan listrik sama sekali. Tapi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membuat benda bermuatan listrik. Nah, di sini kakak tuliskan pada umumnya, seperti kakak bilang tadi ya. Pada umumnya benda bersifat netral. Benda bersifat netral. Arti netral ini apa Kak? Netral di pertemuan sebelumnya sudah kakak jelaskan. Yang dikatakan benda bermuatan netral itu adalah benda yang jumlah elektronnya sama dengan jumlah protonnya, atau benda yang tidak mempunyai muatan listrik, gitu ya. Jadi kakak buat di sini, kalau dikatakan netral ini berarti benda yang tidak, ini adik, benda yang tidak mempunyai muatan listrik. Nah, ini muatan listrik. Ini pada hakikatnya atau pada umumnya. Tapi bisa saja benda yang netral tadi akan mempunyai muatan listrik jika kita lakukan beberapa hal. Apa aja itu Kak? Nah, ada 3 caranya ya Dek. Yang pertama dengan cara konduksi, yang kedua dengan cara induksi, yang ketiga dengan cara menggosok-gosokkan. Oke, kita bahas satu persatu. Kalau tuliskan di sini beberapa cara agar, ya Dek, agar benda netral mempunyai muatan listrik. Nah, ini mempunyai muatan listrik. Atau dengan bahasa lain seperti ini, bisa saja suatu benda ini akan mempunyai listrik jika dilakukan hal-hal tertentu. Seperti itu bahasanya ya. Apa cara yang pertama? Cara yang pertama adalah dengan cara konduksi. Kak, apa itu konduksi ya Kak? Nah, konduksi itu adalah begini. Misalkan di sini ada suatu benda. Benda itu adalah benda yang netral. Nah, misalkan ini adalah spidol. Benda ini benda netral. Nah, supaya benda ini bermuatan listrik harus bagaimana? Harus kita konduksikan. Arti konduksi itu apa Kak? Ditempelkan. Jadi menempelkan benda netral ke benda yang bermuatan listrik, seperti itu ya. Jadi kakak tuliskan di sini cara yang pertama yaitu konduksi. Kakak tuliskan definisi konduksi adalah menempelkan. Jadi menempelkan benda netral. Benda apa Dik? Benda netral ya. Benda netral ke benda lain. Jadi yang bermuatan listrik. Ini tulisan kakak sudah sengaja kakak besarkan supaya adik-adik sekalian bisa lebih detail melihatnya. Kak, bagaimana untuk gambarannya ya Kak? Gambaran peristiwanya seperti ini. Misalkan nih, ini adalah benda yang bermuatan netral tadi, berarti tidak mempunyai listrik. Oke, kakak ibaratkan ini positif begitu ya, supaya dalam keadaan netral. Jadi kakak ini dengan benda lain yang bermuatan listrik. Kakak misalkan benda lainnya di sini. Nah, benda lainnya ini bermuatan listrik. Ingat, kalau dia bermuatan listrik berarti ada muatan elektron, ada muatan proton, dan ada muatan neutron. Oke, kakak misalkan ya, di sini ada si elektron. Banyak nih elektronnya. Ini elektron, ini juga elektron, di sini juga elektron. Ingat, elektron berada di kulit atom. Oke, sekarang kita buat di dalam. Ternyata di dalam ini ada si proton, ada neutron, ada neutron. Nah, didekatkan nanti tali muatan yang netral ke benda lain yang bermuatan listrik, maka benda ini akan terkena konduksi atau akan mempunyai muatan listrik. Oke, ini adalah cara yang pertama. Next, cara yang kedua. Cara yang kedua apa Kak? Cara yang kedua Deku adalah induksi. Cara yang kedua adalah induksi. Nah, apa itu induksi ya?
Induksi dengan konduksi hampir sama, hanya saja begini. Kalau nanti lebih rinci lagi dipelajari di kelas SMA, induksi itu kata lain dari imbas, ya. Imbas atau dampak, dia kena dampaknya atau dia kena medan, seperti itu. Dengan cara apa? Didekatkan saja. Kalau tadi kan langsung ditempelkan. Kalau ini hanya didekatkan saja, berarti bahasa lain dari induksi adalah mendekatkan benda netral ke benda lain yang bermuatan listrik. Oke, kalau tulis ya, bahwa konduksi ini adalah mendekatkan. Oke, mendekatkan benda netral. Mendekatkan benda netral ke benda lain. Ke benda lain yang yang bermuatan listrik. Seperti sama ya, yang bermuatan listrik. Hanya saja ini berjarak. Kalau ini langsung dia nempel begitu. Nah, kita gambarkan ilustrasinya. Ilustrasinya sama. Ini suatu benda. Anggap ini adalah benda netral. Berarti tidak mempunyai muatan listrik. Oke, kakak bikin ganti positif, ganti negatif. Nah, di sini adalah benda lain yang bermuatan listrik. Kita anggap ini adalah benda lain yang bermuatan listrik. Nih, didekatkan saja ya, nggak sampai nyentuh. Nah, lalu bagaimana ini? Ingat, kalau dia bermuatan listrik berarti di sini Dekku akan terdapat si elektron, proton, dan neutron atau banyak yang lainnya. Karena ini tadi dilekatkan, maka dia terinduksi, ya, atau mendapat muatan listrik dari benda lain yang bermuatan listrik ini, kena dia imbasnya. Ibaratnya begini, satu orang makan nangka, kita terkena getahnya. Kenapa? Karena kita dekat-dekat. Atau ada yang jual minyak wangi, karena kita dekat-dekat dengan yang minyak wangi, kita juga terkena wanginya tadi. Begitu, itulah yang disebut dengan induksi. Oke ya. Nah, cara yang ketiga adalah dengan cara menggosok-gosok. GPU lah itu ya, digosok-gosok gitu. Nah, ternyata digosok-gosok dari SD sudah kita tahu kalau benda digosok-gosok, benda tersebut akan mempunyai gejala kelistrikan. Seperti itu ya yang waktu SD. Nah, jadi kalian tuliskan yang nomor 3 ini adalah apa, Dik? Dengan cara menggosok-gosokkan. Iya, menggosok-gosokkan. Kak, kenapa dengan cara menggosok-gosokkan, Kak? Karena sebenarnya pada hakikatnya semua benda ini, Dik, mempunyai kemampuan untuk melepaskan dan menangkap elektron. Punya kemampuan, ada yang gampang sekali melepas elektron, ada yang agak susah melepas elektron. Pada hakikatnya semua bisa dibuang, bisa dilepaskan, bisa diterima, seperti itu. Nah, bagian-bagiannya masing-masing benda itu berbeda ya, untuk kekuatan melepaskan elektron atau menerima elektron berbeda-beda begitu. Nah, dengan cara menggosok-gosokkan, berarti kalau kakak tuliskan di sini kesimpulannya adalah setiap benda, setiap benda pada umumnya, setiap benda pada umumnya memiliki kemampuan untuk apa ini, Kak? Untuk melepaskan dan menerima elektron Nanti di pelajaran SMA kalian ada tuh dikasih informasi tentang deret benda untuk melepaskan dan menerima elektron, begitu ya. Nah, tapi di sini di menggosok-gosokkan ini ada banyak peristiwa yang diambil di kehidupan sehari-hari atau di persoalan nanti, di soal latihan yang kalian jumpai. Yang jelas dia harus digosok-gosokkan antara benda satu dengan benda yang lain. Misal antara penggaris ya, waktu SD ya, antara penggaris dengan rambut. Tiba-tiba penggaris kalau didekatkan dengan kertas, maka kertas tadi akan ikut menempel di penggaris. Nah, apa yang mengakibatkannya? Ingat konsepnya. Konsepnya antara proton, elektron, dan neutron yang bisa berpindah itu hanya elektron. Ingat, hanya apa? Hanya elektron yang bisa berpindah. Berarti kalau misalkan tadi kalau ambil kasus, ini adalah penggaris. Penggaris ini adalah bermuatan positif, sedangkan rambut bermuatan negatif. Nah, pada akhirnya nanti yang bermuatan negatif itu adalah si penggaris. Kenapa? Karena elektron-elektron yang di rambut berpindah ke penggaris. Nah,
Kakak udah tuliskan terlebih dahulu tadi untuk interaksi-interaksi atau muatan dari interaksi berbagai kombinasi gosok-menggosok bahan. Artinya ini wajib kalian pahami atau setidaknya kalian mengerti mana yang berpindah, mana yang menangkap, seperti itu. Atau supaya lebih detail nanti kalian hafal, coba gampang saja mengingatnya. Ambil ya satu persatu ya bahannya. Yang pertama ini ada kaca dan kain sutra. Ingat yang berpindah itu adalah elektron. Kaca dan kain sutra. Ternyata untuk hasilnya ditemukan kalau kaca di sini positif dan kain sutra negatif. Bagaimana prosesnya, Kak? Elektron dari kaca berpindah ke kain sutra. Kan kaca ini dek saat digosok-gosok, kalau dia mempunyai muatan elektron, elektron yang di sini yang di kaca berpindahlah dia ke sutra. Makanya sutra yang menjadi negatif. Nah itu pasti ada di sini negatifnya, pindah dia ke sutra. Sutra bermuatan negatif. Nah sama halnya dengan mistar dan kain wol. Nah mistar akhirnya mempunyai muatan negatif, wol mempunyai muatan positif. Kenapa dia positif? Karena elektronnya sudah berpindah semua ke mistar. Nah itu ya. Nah sama halnya dengan sisir dan rambut yang kakak bilang tadi. Sisir dan rambut. Ternyata sisir itu bermuatan negatif, rambutnya positif. Berarti elektron yang ada di rambut ini berpindah lagi ke sisir. Nah saat sisir mempunyai muatan elektron yang lebih ini didekatkan dengan kertas, maka si sisir tadi bisa menarik si benda. Nah sama halnya dengan balon dan kain wol. Balonnya bermuatan negatif, kain wolnya bermuatan positif. Artinya elektron yang berada di wol berpindah ke balon, ya. Nah lanjut ebonit dan kain wol. Tapi sebelumnya kakak mau jelaskan, ebonit ini deku adalah suatu isolator ya, suatu karet. Tapi karetnya itu sudah dibentuk lebih keras teksturnya, digunakan untuk suatu penopang benda-benda lain. Misalkan tripod, kaki tripod itu terbuat dari ebon yang teksturnya yang agak keras, tapi dia terbuat dari karet, ya. Nah ebonit dengan kain wol sama persis. Kain wol ini deh bermuatan positif, ebonit bermuatan negatif. Kenapa dia aja bermuatan negatif? Karena elektron yang berada di kain wol berpindah ke ebonit. Nah itulah peristiwa-peristiwanya. Nah kata kunci di sini adalah kalian harus tahu yang berpindah itu adalah elektron. Jadi kalau suatu benda itu sudah bermuatan positif, berarti elektronnya sudah berpindah ke yang lain, seperti itu, ya. Oke deh, mudah-mudahan materi kali ini, cara untuk membuat benda neutral menjadi bermuatan listrik, bermanfaat buat kalian. Dukung terus channel kakak Master Rumus Fisika supaya nanti kakak lebih rajin mengupload video-video yang lebih bermanfaat untuk mendukung pembelajaran kalian dengan cara mensubscribe, like, dan komentar. Tinggalkan saran di kolom komentar kakak. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.